Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'du. Mari kita berdoa, mudah-mudahan bapak-bapak sehat ya. Rezekinya berlebih supaya bisa menolong orang. Mudah-mudahan pasangan hidup bapak dan anak-anak bapak tetap selamat imannya ya Allah, tetap selamat akhlaknya. Hari-hari ini kita menyaksikan betapa kerusakan anak-anak kita ini semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita selamat dunia akhirat. Yang kedua, kita berdoa ada penceramah kita Dr. Menachim ini akan terjadwal di sini. Beliau ini ahli Bible, menguasai beberapa bahasa kuno-kuno itu. Kemarin sebenarnya juga mau diundang di kampus UIN, tetapi belum bisa ceramah di sini karena kecelakaan ya Ustaz ya, kecelakaan. Mudah-mudahan segera sembuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, dulu kalau ada orang berselisih itu tidak berkepanjangan, karena saat itu masih ada manusia yang paling dicintai Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Umar marah karena mendengar Al-Quran dibaca dengan cara yang berbeda dengan caranya Umar gitu. Tidak terimalah Umar itu. Ngawur ini gitu. Nah akhirnya kemudian didatangkan pada Rasulullah. Rasulullah menjadi penengah dan mengatakan, Umar, bacaanmu ya benar, bacaannya dulurmu itu juga benar. Selesai gitu. Enak ya. Dan itu tidak sekali dua kali. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Sahabat ini bercerita ada seseorang yang mendengarkan orang sholat dengan membaca qul huwallahu ahad itu berkali-kali. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, kedua qul huwallahu ahad, dan itu diulang-ulang. Diulang-ulang. Falamma asbaha, ketika subuh ya. Ketika subuh jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini datang kepada Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, kemudian menceritakan tentang orang yang membaca qul huwallahu ahad rakaat pertama, kedua, itu terus aja qul huwallahu ahad. Wa kana ar-rajulu yataqalluha. Nah, diceritakan oleh Abu Sa'id ini, kelihatan orang yang lapor Nabi itu kelihatan sinis gitu. Kelihatan sinis ini. Zaman sekarang masih ada kulhu aja, mbok ya surat yang panjang-panjang yang itu. Ya taqallu. Apa kata Rasulullah setelah dilapori itu? Ini hadisnya ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an," rawahul Bukhari. Jawabnya Nabi, "Enggak boleh kamu ngeremehkan gitu. Tidak boleh. Kamu anggap dia tidak hafal itu. Kamu anggap tidak cocok dengan masjidnya besar, mamanya gitu kok. Tiba-tiba suratnya qul wallahu ahad, apa begitu? Tidak boleh kamu gitu." Kata Rasulullah, kamu tahu yang dibaca orang tadi itu, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an gitu. Dia tahu bahwa
yang dibaca qul huwallahu ahad itu satu kali itu sama dengan 10 juz nilainya gitu. Jadi kalau membaca 3 kali itu sama dengan 30 juz. Jadi ini kabar gembira untuk bapak-bapak semuanya ya. Kabar gembira. Kabar gembira. Tapi tidak boleh, meremehkan tidak boleh. Itu satu ya. Hadis lagi Pak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah ba'atha rajulan ala sariyah. Aisyah bercerita, Rasulullah pernah menunjuk orang menjadi salah satu pasukan perang. Nah, itu. Qit'atum minal jaish itu sariyah. Nah, ketika di medan pertempuran, tentaranya ini juga tidak puas. Karena setiap jadi imam ini, fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim qul huwallahu ahad. Karena setiap jadi imam itu selalu yang dibaca itu qul huwallahu ahad. Falamma raja'u. Kemudian ketika pasukan itu pulang semua, dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini lapor kepada Nabi. Ini gimana Nabi? Wong orang bisanya qul huwa ditunjuk pemimpin kami itu. Apa ndak ada lah sahabat-sahabat yang lebih jos gitu. Qul hu. Qul hu. Nabi mengatakan, coba kamu tanya dulu. Apa karena hafalannya hanya qul hu atau karena ingin ekspres itu? Apa gimana? Coba tanya. Salu li ayyi syai'in sana'a. Kenapa dia melakukan itu? Faqala fasa'aluhu faqala ana uhibbu an aqra'ha. Nah, mereka bertanya kepada orang itu, saya disuruh Nabi, kenapa kamu melakukan kulhu terus selama sekian hari, tiada hari tanpa kulhu? Iya, ana uhibbu an aqra'ha. Tidak tahu, saya senang saja. Saya senang baca itu. Nggak ada diterangkan senangnya di mana gitu ya. Kalau Bapak senang kan pasti karena singkatnya toh Pak ya, singkatnya. Tapi ini enggak lah, nanti saya jelaskan isinya. Di mana letak senangnya itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu bi annallaha yuhibbu. Masya Allah. Kamu kembali lagi ke orang itu ya. Beritahukan dari saya bahwa karena dia senang dengan qul huwallahu ahad, Allah juga menyenangi dia. Itu Pak. Kabar gembira lah untuk kita semuanya. Ya. Dan kita tidak boleh sinis loh ya Pak ya. Tidak boleh. Saya sendiri juga tidak boleh. Mau di masjid itu imamnya Pak Kohar itu mesti qul huwallahu ahad. Biyen kecilik kuwi durung sunat sampai ya enggak apa-apa. Enggak boleh itu. Jangan-jangan kita menilai kecil bagi Allah. Menilai besar. Terus saya carikan hadis lagi Pak ya. Ini Pak. Ini Abu Hurairah yang cerita ini. Abu Hurairah pergi bersama Nabi. Karena Abu Hurairah itu memang dia bersumpah. Pokoknya saya tidak mau pisah dengan Nabi kecuali di toilet ataupun ketika di tempat tidur. Selainnya saya ikut karena saya gila hadis. Karena dia terlambat masuk Islamnya. Ketika masuk Islam itu sudah tua. Lah teman-temannya sudah masuk Islam, sudah usia
SD sudah Islam semua, dia itu wis pensiun atau belajar Islam. Aku mumpung saya masih hidup, jadi semangatnya luar biasa. Kalau berjalan 100 kilo jalan kaki itu biasa Pak, mencari ngecek apakah Nabi itu pernah berbicara itu sering, sandalnya sampai ganti berkali-kali itu biasa semangatnya. Nah itu dibuat rujukan, saya pernah mengisi ceramah di Arizona di Amerika Serikat, itu ada seorang ibu yang datang tuh jauh sampai perjalanan kita 300 kilo lah, itu di setir sendiri. Tuh heran saya itu. Saya bilang, Bu, jauh sekali tuh Bu, untuk pengajian hanya 1 jam begini. Loh, katanya jawab, ini masih lumayan loh Pak dibanding Abu Hurairah. Oh, berarti dia ngerti sejarah. Jadi ngomongnya orang itu kelihatan Pak, orang itu ngerti mereka ini. Ketok cara bicaranya, oh ngerti sejarah. Nah, makanya Abu Hurairah itu walaupun terlambat jadi santri, tapi karena belajarnya itu gendengi, belajarnya itu teman-teman Pak. Akhirnya beliau ini menceritakan hadisnya Nabi itu lebih banyak daripada teman-temannya yang sejak junior itu masuk Islam itu dulu. Gitu. Luar biasa ini. Abu Hurairah. Nah, dia bersama Nabi, Nabi mendengar orang membaca Qul huwallahu ahad. Ketemu lagi ada orang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nabi tidak komentar, gini dok. Wajabat. Wajabat, wajabat itu artinya pasti, pasti. Wajabat, itu aja. Abu Hurairah tanya, apa Nabi wajabat? Wajabat itu wajabat. Itu. Artinya Abu Hurairah, orang itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Masya Allah. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, ini juga Pak, hadis untung saya tadi itu ditelepon mendadak Pak, mendadak oleh Ustadz Sani ini mendadak. Untung semalam saya sudah membuat tulisan ini banyak. Alhamdulillah. Tuh. Seneng saya. Saya kalau dapat ilmu, saya tulis, terus bisa saya sampaikan. Itu rasanya plong. Karena apa? Karena berarti tanggung jawab saya sudah selesai. Saya dapat ilmu, saya berikan. Nah Bapak juga begitu. Bapak jangan diambil sendiri lah ilmu-ilmu kayak gini nih Pak. Nanti di jalan-jalan coba sampaikan. Gitu, ya, sampaikan tentang Qul huwallahu ahad. An Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqul. Nah ini Nabi itu pernah mendengar orang berdoa dengan cara yang unik. Cara berdoa itu yang dibaca itu unik, tidak umum gitu. Doanya itu begini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Pak doanya. Ini tidak lazim. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti Bapak saya doakan umroh semua ya Pak ya. Umroh semua ya, bersama haji semua itu. Syukur-syukur bisa bersama saya ya. Oh ya itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai kalau pengen umroh bismillah, pokoknya kepingin saja. Nanti kalau Bapak kepingin umroh haji sampai wafat itu belum haji tidak apa-apa, itu dicatat. Inginnya itu sudah dicatat. Jangan begini, nggak masuk akal. Nyambut gawe itu kerupuk opil umroh dan tidak boleh gitu Pak, tidak boleh. Saya ini pernah bertemu dengan orang Pak, itu dia tuh bilang saya waktu jauh Pak, kira-kira 10 tahun saya belum membaca hadis ini, belum ketemu hadis ini. Dia tuh bercerita, kula niki gini, bengi niku mesti mboten telat maca Qul huwallahu ahad ping 100 niku. Semono tok. Jadi dia cerita,
Saya enggak nyambung. Nah, pokoknya cerita, nggih, saya, segitu aja wis. Baca Quran dah. Nah, suatu saat dia ini sholat di masjid jalan tol loh Pak. Masjid apa itu? Jalan tol Darmo itu Pak. Masjid Sirotol Mustaqim. Itu satu-satunya masjid namanya Sirotol Mustaqim Pak. Saya tanya kenapa masjidnya diberi Sirotol Mustaqim. Iya saya carikan Quran yang ada tolnya. Oh, benar Pak? Siro tol. Oh benar, cocok. Ya. Dia itu cerita Pak. Setelah sholat itu dijawil sama orang pundaknya gini. Nggak kenal Pak, nggak kenal. Dia ya pejalan ini, orang mobil yang lalu lintas di jalan tol itu. Sampean gelem umroh gitu. Umroh apa Pak? Wis putuwo, foto engko tak bayarin kabeh. Nggak kenal Pak. Nggak kenal. Wallahu a'lam. Jadi jangan dikira ada kemustahilan dalam hidup. Kalau Allah tuh sudah mengendaki membalikkan nutul hatinya orang Pak, dan ada kemauan menggerakkan tangannya jawil orang, selesai Pak urusan dunia ini. Urusan dunia itu selesai. Umroh. Nah ini ada hadis ini. Makanya saya doakan umroh itu apa? Ini Pak, Bapak kalau nanti umroh haji itu, saya hampir selalu mendengar doa ini dibaca oleh imam itu. Ini Pak, doa ini yang diriwayatkan Aisyah ini. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu an la ilaha illa anta al-ahadul fardus samad. Biasa ditambahi al-fard. Al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ij'al Palestina wasaira buldanil mu'minin buldanan aminatan mutmainnah. Pokoknya gitu. Itu sama dengan ini Pak. Nah, Nabi mendengar orang ini doa dengan cara yang ini doa kok aneh ini ya, kreasi Pak. Nabi itu menghargai. Terus Nabi komentar gini Pak, komentarnya faqala laqad sa'alallahu bismihilladzi idza su'ila bihi a'ta. Nah ini sama, ini juga dipakai itu. Ya man idza su'ila bihi, ya man idza su'ila bihi a'ta, wa ya man idza du'iya bihi ajab. Itu sama komentar Nabi ini. Orang ini baik, pinter dia itu. Dia berdoa dengan nama Allah yang kalau nama itu dipanggil, diminta, Allah memberi, dan jika nama itu dipanggil, digunakan, Allah menjawab. Allazi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Nah, itu. Nah, di mana Pak nama Allah yang ini? Nah, saya lihat di keterangan hadhihi tawassulat ilallah bi sifatil azimah wa asma'il husna wa wahdaniyatihi jalla wa ala fadzalika min a'dhamil asbabil ijabati da'wah. Pinter orang ini menggunakan keesaan Allah. Allah kalau dipanggil dengan nama yang tunggal itu senang. Makanya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin juga ulang-ulang. Keesaan, monoteisme, tauhid satu. Tauhid itu satu. Tauhid itu satu artinya. Nah kemarin saya ketemu kawan tasyakuran itu ada tumpengnya itu banyak, itu lincip-lincip semua. Nah orang Jogja bilang, Pak jangan gini kalau bikin tumpeng Pak, yang lincip itu satu saja supaya tauhid. Oh gitu toh Pak. Ya isyarat Pak itu tauhid. Siji sing liyane datar-datar aja, iwake sing akeh gak apa-apa. Tapi sing lincip siji tok. Ono tafsir ya wis gak apa-apa. Tapi Nabi gak bicara tumpeng, enggak. Di mana Pak? Di situ ada As-Somad, Al-Ahad. As-Somad itu apa Pak? Bapak kalau saya terangkan As-Somad itu artinya
arti as-somad. Masya Allah, dahsyat. Beberapa hari yang lalu saya siaran di Suara Muslim itu sampai 1 jam itu saya hanya menjelaskan as-somad. Menjadi hebat dengan as-somad, judulnya itu. As-somad itu artinya Pak, tempat untuk rujukan. Kalau ada orang miskin, ya ke situ. Itu Pak. Kalau ada orang sakit, ya di situ. Pokoknya menjadi rujukan. As-somad itu menjadi rujukan semuanya. Semuanya itu as-somad. Nah itu. Ada banjir, bandang, ada satu pohon akasia, yang satu pohon kelapa. Banjir bandang. Bapak pegangan yang mana? Nah, ini sama-sama bisa dipegang, Pak. Sama-sama bisa dipegang. Pohon kelapa atau pohon akasia? Kelapa. Paham, Pak ya? Kelapa ya? Ini sih ngomong kelapa siapa ya? Sampai, oh ya. Bapak pinter. Kelapa itu as-somad. Karena kekuatannya tidak bisa roboh dengan banjir, itu tidak bisa. Sedangkan akasia, apalagi pisang, Pak. Tidak bisa itu roboh. Lah as-somad itu adalah pegangan kita yang tidak akan bisa roboh. Itu as-somad. Jadi kalau orang Allah membaca Allahus somad itu sama dengan dia itu, aku walaupun begini, aku tidak akan jatuh karena Allah itu menjadi pegangan saya. Aku sekarang punya hutang banyak. Tenang, saya tenang. Karena saya hutang banyak ini bukan karena saya pemborosan, enggak. Tapi karena saya itu memang jatuh betul. Sekarang saya minta Allah. Dan Allah itu as-somad yang bisa menjadi posko. Ada pengumuman, siapa yang butuh duit ke sini. Saya tunjukkan kode ATM-nya, keluar sendiri. Itu as-somad. Nah bisa jadi orang-orang yang jadi imam tadi yang baca qul huwallahu ahad tadi itu, wa ana uhibbu an aqra'a qul huwallahu ahad. Aku senang ya barangkali karena tahu artinya ini, gitu Pak. As-somad itu di situ. Bapak berjalan di padang pasir sudah 3 hari, tidak minum, sudah hampir mati. Tidak. Panasnya sekarang berapa panasnya? Surabaya. Berapa? Kalau panasnya hati sampean memang tidak bisa diukur. Ya. Nah, itu, ya, panasnya itu temperatur itu ya Pak ya. Itu panas. Lalu tiba-tiba ketemu posko, disediakan es jus apokat gratis. Gelasnya Pak bening, ada coklatnya di tepi-tepinya Pak. Tuh. Terus sedotannya dincepno bisa. Ya Pak. Loh, itu namanya as-somad Pak. Jadi Allahus somad itu membuat orang jangan berkecil hati. Yang semangat. Kita ini punya as-somad. Dan masih banyak artinya Pak. Kehilangan pacar. Padahal harus diistikharoi, di jalan orang jadi cocok-cocok. Katut pengusaha batu bara. Ya mesti lah sampai gak jelas nih. Ditakoni sing lamar pekerjaan. Wis ngelamar tapi ditolak terus. Iki ana batu bara kocun. Susah, stres. Kok tiba-tiba ada perempuan datang. Aku lama mencari laki-laki seperti sampean. Apa nih? Guyu nih. Salate zuhur gak tau telat kok Pertamina gitu. Iku aku durung duwe pekerjaan. Justru iku aku seneng karena aku punya pekerjaan yang butuh ditangani orang jujur kayak sampean. Langsung qabil tu nikah wa tazwijah bil mahril madkur. Ya itu namanya as-somad, Pak. As-somad itu di situ. As-somad. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Nah, sebagai penutup maka orang membaca
Qul wallahu ahad itu keuntungannya ada 4. Ada 4. Saman si iling keuntungannya zikir kemarin. Kemarin itu loh, bulan yang lalu. Selalian ya Allah. Mangan opo sampean jane kok iso lalian ini. S3 hebat kemarin loh Pak, ya toh? Nah ini saya bikin 4 keuntungan baca ini singkatannya siap. Apa? Siap. S1 S-nya itu seneng hatinya karena punya as-somad dan disenangi Allah. Ya Pak, tadi hadisnya dah, ya Pak ya. Lah seneng, hidupnya seneng apa? Karena punya as-somad. Lalu ada hadis Nabi, orang baca tadi itu disenangi Allah, dia nyenengi Qul huwallahu ahad, kemudian Nabi mengatakan beritahu Allah juga senang dia. Gitu tuh. S. Apa berikutnya? I itu ijabah. Ijabah itu artinya dikabulkan doanya. Tadi doanya. Nabi memuji orang yang pakai Qul huwallahu ahad tadi, ya toh? Itu. Maka dulu saya belum ketemu ini ya, orang bilang anak saya Pak ini mau ujian, ini ujian akhir ini Pak. Nah, saya sampean ndonga napa? Ya kula bendina mawon kula wacana wis mbuh ping 1000 Qul huwallahu ahad. Sae. Wis ngono. Pokoke apik ngajian ya apik. Ternyata ada dalilnya di sini, Pak. Qul huwallahu ahad. Aman dari siksanya Allah, Pak. Ya Pak ya. Tadi kan disebut tuh wajabat. Tadi itu. Abu Hurairah tadi sama Nabi kan ada orang itu baca kemudian Nabi wajabat pasti. Napa Nabi kok pasti niku? Pasti mlebu swarga. I. P. Apa? Pahalanya. Pahala. Bukan paha. Pahala. Besar. Sepertiga Al-Quran toh? Iya tak Pak? Sepertiga. Tapi kemuliaannya tidak sama persis. Ini pahalanya saja, tapi kemuliaannya itu tidak bisa menyamai yang memang betul-betul baca 10 juz gitu Pak. Ojo terus ono khataman Quran. Aku suka Jawa tak rimut ya. Ini gak melok khataman. Tak rimut rek. Aku maca Qul huwing 3. Ojo ngono lah. Lah gak apa-apa rimutan tapi yo pokoknya konsumsi sing enak gitu ya. Enak, minum enak. Siap. Jadi siap S1 senang dan disenangi. I ijabah dikabulkan. A aman dari siksa Allah. Apalagi kalau Bapak mau nambahi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah itu wis santet gak mempan, Pak. Wis gak mempan. Gak mempan. Tapi sampean kepet ya iso kurang. Maca kutok sembayangi kurang. P pahalanya besar. Siap. Alhamdulillah. Saya kira begitu. Cukup. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Tapi yang jelas hari ini kabar gembira lah untuk pecinta Qul huwallahu ahad. Tapi sampean dadi imam ojo gara-gara iki iki Pertamina iki. Ya itu ayatnya ganti-ganti. Mari ngrungokno ngene tak bengi imame Qul. Ada pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Enggak ada? Enggak ada ya sudah. Kita akhiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqish shiqa wa shamatatil a'da. Allahumma dfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was suyuf al mukhtalifata wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.